Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan KPU. Senang sekali pada hari ini kita menyapa kawan KPU kembali masih di masa pandemi COVID-19. Semoga harapan kita semuanya kawan KPU masih pada sehat semua ya. Semangat sehat ya untuk semuanya. Nah, kalau kemarin-kemarin biasanya kita berlokasi di seputar kantor KPU, sekarang kita mencoba ke lokasi yang berbeda. Salah satunya yang akan pakai apa ya, tapi nanti. Nah, sekarang ini saya sedang berada langsung di gedung RSUD atau Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kalau nyebutin rumah sakit kayaknya agak menyeramkan ya kawan KPU. Nah, tenang, karena di sini sudah menjalankan atau menerapkan yang namanya protokol COVID-19. Dan langsung saat ini sudah berada di Gedung Mandalika bersama saya adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kita akan ngobrol seputar pemilihan 2020, seperti apa atau bagaimana tahapan yang sedang berjalan saat ini. Langsung saja kita sapa. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu. Ya. Kita sebutannya kawan KPU, kawan Pak. KPU. Iya. Biasa menyebut kawan KPU ya. Ya. Senang sekali tentunya pagi hari ini sudah bersama saya Bapak Dr. Fikri ya, tepatnya Pak ya. Ya, betul. Ya, beliau adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya. Baik Pak, kita ngobrol seputar pemilihan 2020 Pak ya. Tepatnya 9 Desember 2020 pelaksanaan pemilihan serentak di 2020. Nah, saat ini tahapan yang sedang berjalan Pak adalah dari tanggal 4 sampai 6 September 2020 adalah pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati ataupun wali kota dan wakil wali kota di Nusa Tenggara Barat ya. Baik Pak, langsung saja bagaimana kesiapan RSUP Provinsi Nusa Tenggara Barat ini sendiri dalam penyelenggaraan pemeriksaan calon kepala daerah di era COVID-19 ini. Baik, makasih Mbak Ayu. Jadi untuk kawan KPU ya. Jadi kami di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB, tepatnya kita sekarang berada di Gedung Geraha Mandalika. Geraha Mandalika. Jadi Geraha Mandalika ini kami sampaikan adalah gedung yang memang memiliki fasilitas, selain ada fasilitas untuk tempat pemeriksaan, kemudian di atas ada kita punya guest house dan ada litbangkes di sini. Jadi memang gedung Geraha Mandalika ini selalu kita gunakan setiap event-event pemeriksaan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati. Jadi dan untuk tahun ini kami dipercayakan kembali untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan, dan kita tahapannya kemarin sudah ada MOU antara KPU dan ID wilayah, dan ID wilayah Nusa Tenggara Barat menunjuk Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan bagi calon-calon pemimpin kita, Mbak Ayu. Jadi gini, tentang kesiapan. Jadi sejak awal kami sudah menyiapkan diri, baik itu dari sisi layanan ataupun untuk kegiatan pemeriksaan ini. Jadi dari sisi infrastruktur tentunya kita sudah tempatkan di sini, nanti di Geraha Mandalika ini khusus kita tempatkan untuk pemeriksaan itu, Mbak Ayu ya. Dan perlu dimaklumi tempat ini zona hijau, Mbak Ayu. Zona hijau. Jadi jangan bukan zona merah Pak ya. Merah. Karena kami di rumah sakit ini sudah ada zona khusus yang memang untuk pasien-pasien COVID di belakang, cukup jauh. Jadi tidak perlu khawatir jika masuk gedung ini zona hijau, zona hijau gedung ini ya. Jadi nah tentunya kita menerapkan protokol kesehatan di sini sangat ketat ya. Baik itu dari sisi sarana infrastrukturnya pun sejak awal nanti tentunya ada pemeriksaan pemeriksaan suhu, pemeriksaan suhu Mbak Ayu, kemudian harus cuci tangan. Ya, kemudian tetap kita laksanakan physical distancing ya. Jadi benar-benar protokol kesehatan itu harus kita jalankan. Dan wajib pakai masker, Mbak Ayu. Wajib sekarang masker. Kita ini ya, Pak ya. Jadi walaupun kita begini berdua sekarang deket-deketan ya tetap pakai masker ya. Karena memang ini satu kewajiban untuk tadi memutus mata rantai
jangan sampai dengan adanya pemeriksaan kesehatan ini ada klaster baru, kita tidak ingin. Jadi ini semata-mata untuk memutus mata rantai. Ya, betul sekali. Pak Dokter, kalau misalnya seperti Bapak bilang tadi, kalau di gedung ini adalah zona hijau, berarti ini dipusatkan titik pemeriksaan itu sendiri, Pak, ya? Berarti tidak ada di gedung-gedung lain begitu? Jadi gini, memang ada beberapa pemeriksaan kita lakukan, lebih banyak di sini. Nah, meliputi ada pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan beberapa komponen-komponen yang diminta sesuai dengan regulasi yang ada. Kemudian ada beberapa pemeriksaan penunjang yang memang kita arahkan ke pemeriksaan di gedung yang lain. Tetapi itu pun zonanya zona kuning. Zona kuning. Ya, bukan zona merah. Bukan zona merah. Jadi ini pun kita tetap berlakukan protokol kesehatan, dan nanti pada akhirnya ada petugas yang akan mengawal calon-calon pemimpin kita ketika melakukan pemeriksaan. Iya, baik Pak. Kemudian kalau jenis pemeriksaannya yang akan dijalani oleh calon kepala daerah itu sendiri seperti apa, Pak? Tentang jenis pemeriksaan, Mbak Ayu. Jadi sebenarnya dua, sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum RI juga. Bahwa kami ditugaskan untuk memeriksa secara menyeluruh, baik itu rohani dan jasmani. Ya, jadi dua hal ini. Kalau berbicara jasmani, tentunya ada pemeriksaan fisik secara keseluruhan, kemudian ada pemeriksaan indera di dalamnya, kemudian organ gerak pun kita periksa juga, dan fungsi-fungsi pencernaan, saluran kemih, itu poin-poinnya. Dan pemeriksaan ini pun ditunjang oleh alat-alat penunjang nanti yang kita siapkan untuk memeriksa secara keseluruhan sesuai dengan poin-poin indikator yang diminta. Kemudian ada juga pemeriksaan rohani. Jadi pemeriksaan rohani ini ada pemeriksaan psikiatri. Psikiatri, kemudian pemeriksaan di dalamnya ada MPPI. Nah, ini memang butuh waktu konsentrasi cukup lama, dan dalam pemeriksaan ini bisa sampai 6-8 jam tergantung dari calonnya. Ada yang sampai bisa menyelesaikan 5 jam karena soalnya banyak sekali di MPPI itu. Nah, kemudian kita juga memeriksa neurobehavior. Ya, jadi di dalamnya juga ada pemeriksaan, nanti ada psikiater dan psikolog yang akan terlibat di dalamnya, termasuk bagaimana kita memeriksa adiksi juga di dalam pemeriksaan psikiatris. Jadi lengkap, jasmani, rohani. Menyeluruh, Pak, ya, fisik dan rohani. Ada dua jenis pemeriksaan ya, Pak. Karena dua hal ini memang sangat penting untuk modal calon pemimpin itu untuk masa depan, untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin. Betul sekali, Pak. Sebelum kita berlanjut ke pertanyaan kita selanjutnya kepada Direktur RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat, informasi dulu untuk kawan KPU mungkin yang belum tahu kalau informasi pendaftaran pasangan calon kepala daerah di Nusa Tenggara Barat ini dari tanggal 4 sampai 6 September 2020. Dan untuk jadwal pemeriksaannya sendiri dari tanggal 4 sampai 11 September 2020. Baik, kita langsung aja ke pertanyaan selanjutnya, Dokter. Tadi sudah disebutkan mengenai jenis pemeriksaan yang akan dijalani oleh calon kepala daerah itu sendiri. Kemudian kalau kita berbicara mengenai ketersediaan sarana dan prasarana pendukung ini, Pak, apakah peralatan pengujian tersedia dalam RSUP? Bagaimana halnya dengan pemeriksaan narkoba itu sendiri, Pak? Nah, jika ditemukan ada yang positif, misalnya di narkoba itu, apakah ada lab khusus mungkin di RSUP itu sendiri, bagaimana, Pak? Ya, makasih Mbak Ayu. Jadi untuk ketersediaan sarana, tadi selain infrastruktur yang sudah kita siapkan di gedung ini, kemudian tentunya harus ditunjang oleh alat-alat penunjang medis yang memadai di situ sesuai dengan indikator atau parameter pemeriksaan yang diminta. Ya, tentunya kami sudah menyiapkan bahkan baik itu pemeriksaan fisik ataupun penunjang, bahkan yang tercanggih pun kami sudah memiliki ada, Pak, di sini. Ya, contoh kayak CT scan 128 slice kita sudah memiliki. Kalau itu adalah di eranya itu tertinggi, dia punya kemampuan di situ. Memang jika diperlukan untuk pemeriksaan itu, tentunya
MRI juga kita sudah miliki, termasuk parameter pemeriksaan narkoba. 6 parameter kita sudah memiliki juga di sini. Nah, gimana kalau terjadi ada salah satu calon yang positif misalnya narkoba misalnya. Ini juga tentunya kami merangkul BNN di sini. Ada koordinasi dengan BNN tingkat pusat juga di situ ketika ada calon yang terindikasi nanti positif. Jadi insya Allah apa yang diminta untuk komponen-komponen pemeriksaan kami sudah lengkap memiliki di rumah sakit ini. Insya Allah. Baik, sudah lengkap semua Pak ya. Jadi tidak ada kekhawatiran lagi juga. Kemudian untuk terkait pelaksanaan pemeriksaan nih Pak, bagaimana step by step atau alur dari pemeriksaan ketika pasangan calon kepala daerah tiba di rumah sakit? Apakah ada petugas khusus juga mendampingi baik dari rumah sakit ataupun dari pasangan calon itu sendiri, boleh didampingi nggak begitu Dok? Ya, boleh-boleh saja ada pendamping dari calon ini ya, tapi tidak usah satu kampung. Ya. Jadi mungkin satu atau dua orang Pak ya? Satu atau dua orang kita batasi di sini. Yang jelas step by step tadi terkait sebelum calon ini memeriksakan diri, tentunya wajib puasa. Wajib puasa mulai jam 22 sebelum pemeriksaan. Jadi puasa ini dimaksudkan agar besok paginya ketika calon diperiksa dalam keadaan perut kosong. Memang mutlak diperlukan pemeriksaan ini untuk pemeriksaan USG dalam keadaan perut kosong dan laboratorium yang kita periksa dalam keadaan berpuasa. Nah, kemudian boleh sebelum memeriksakan diri malam itu puasa, boleh meminum air putih saja. Air putih saja. Tidak boleh ngopi, tidak boleh yang berwarna-warna, gula dan lain sebagainya. Boleh air putih ya. Jadi itu yang harus dijalankan. Kemudian tentunya calon juga mempersiapkan diri membawa baju olahraga atau sepatu yang akan digunakan untuk treadmill besok paginya. Oh, berarti ada olahraga juga Pak ya? Ada treadmill ya. Ada treadmill yang kita akan untuk memeriksa juga fungsi jantungnya nanti di situ ya. Jadi silahkan nanti boleh membawa pakaian olahraga, kemudian baju ganti dan baju ganti ya gitu. Nah, tapi yang lebih penting lagi sebelum calon masuk di pemeriksaan, wajib hasil PCR atau swab itu adalah negatif. Oh iya. Karena tadi kita bicara pandemi tadi. Oh, berarti terkait pandemi Pak ya. Betul, seperti halnya kita misalnya mau pergi keluar daerah harus rapid test dulu, harus swab. Begitu juga dengan penerapan pemeriksaan kesehatan pasangan calon Pak ya. Iya, kita garis bawah di sini adalah pemeriksaan PCR. Pemeriksaan PCR adalah golden standar yang kita minta. Silakan calon bisa memeriksakan mandiri sebelum masuk ke pemeriksaan rumah sakit. Kesehatan di rumah sakit ya. Paling enggak sudah memeriksakan diri sehari atau minimal sehari sebelumnya. Sehingga hasil itu sudah ada kan, minimal sehari sebelumnya, sehingga calon itu sudah bisa menunjukkan PCR yang negatif tadi ketika diperiksa. Berarti Pak, kalau misalnya pasangan calon atau pendukung misalnya nggak mau ribet Pak, misalnya maunya sekalian aja kayak gitu, kita siapkan juga di sini. Oh bisa. Tempat pemeriksaan ini PCR-nya kita siapkan juga. Ya. Oke Pak, baik kawan KPI, sebelum kita ngobrol seputar pemilihan 2020, kita jeda dulu ya.